Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Putri Ramadhani dengan NIM 314023000108. Di sini akan membahas materi mengenai tren masa depan dalam bisnis intelligence. Langsung saja masuk ke materinya. Apa sih bisnis intelligence itu? Business Intelligence atau BI adalah serangkaian teknologi, aplikasi, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. BI dapat membantu organisasi mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Perkembangan bisnis intelligence ini sendiri tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, pada awalnya, perusahaan hanya menggunakan laporan manual dan spreadsheet sederhana untuk menganalisis data bisnis. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas bisnis, muncul beberapa teknologi yang mendukung pengelolaan data secara lebih efisien. Perkembangan bisnis intelligence dibagi menjadi 5 era. Pertama yaitu era reporting system, lalu era data warehouse dan data mining, lalu yang ketiga ada era big data, selanjutnya ada era cloud business intelligence, dan yang terakhir ada era artificial intelligence atau AI dan machine learning. Nah, bisnis intelligence ini sangat penting bagi suatu organisasi karena membantu pengambilan keputusan yang akurat berdasarkan data. Nah, BI juga meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang bisnis baru, memahami kebutuhan pelanggan, serta mengurangi resiko dalam menjalankan strategi perusahaan. Nah, dengan adanya BI ini, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Terdapat beberapa teknologi yang digunakan dalam bisnis intelligence. Yang pertama yaitu AI dan machine learning. Nah, AI sendiri adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Lalu machine learning itu sendiri yaitu cabang dari AI yang memungkinkan sistem itu belajar dari data dan meningkatkan kinerja secara otomatis. Nah, hubungannya antara AI dan ML ini adalah AI itu sebagai konsep utama, sedangkan machine learning itu metode yang digunakan oleh AI untuk belajar dari data. Nah, peran AI atau machine learning ini dalam business intelligence yaitu yang pertama, untuk mengotomatisasi analisis data, lalu menemukan pola yang sulit dilihat oleh manusia, memberikan prediksi bisnis, membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan juga mengurangi kesalahan manusia dalam menganalisis. Nah, dalam menganalisis data, AI dan machine learning ini digunakan untuk mengidentifikasi tren penjualan, menemukan pola perilaku pelanggan, mendeteksi anomali atau kecurangan, serta mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, teknik analisis yang menggunakan data historis, statistik, serta algoritma machine learning untuk memprediksi kejadian di masa depan, yaitu predictive analytics, yang tujuannya untuk memperkirakan permintaan pasar, memprediksi penjualan, mengidentifikasi risiko bisnis, dan memahami perilaku pelanggan di masa depan, yang mana memberikan keuntungan berupa dapat mengurangi ketidakpastian, membantu perencanaan bisnis, serta dapat meningkatkan efisiensi operasional. Contoh penerapan AI atau machine learning dalam bisnis intelligence itu sendiri yaitu yang pertama di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, lalu juga pada perbankan, lalu pada transportasi online seperti Gojek, Grab, maupun Maxim, dan juga pada retail. BI juga dapat dilakukan secara self-service di tangan pengguna. BI dapat memungkinkan pengguna non-teknis seperti manajer atau staf dari berbagai divisi untuk mengakses, mengolah, dan menganalisis data secara mandiri tanpa harus bergantung pada tim IT. Nah, penerapan self-service BI itu memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi waktu, menghemat biaya operasional, serta mempercepat pengambilan keputusan. Namun, agar informasi yang dihasilkan itu tetap akurat dan konsisten, organisasi tetap memerlukan data governance yang baik,
serta literasi data dasar bagi para penggunanya. Contoh nyatanya yaitu pada manajer cabang retail dapat memantau penjualan harian secara mandiri tanpa menunggu laporan dari pusat. Adapun prospek bisnis intelligence di masa depan, pada peluang karir di bidang bisnis intelligence atau BI itu sendiri itu semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan. Nah, berbagai posisi seperti business intelligence analis, data analis, data scientist, data engineer, dan BI developer banyak dicari karena mampu mengubah data menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Selain menawarkan prospek karir yang luas, bidang BI juga memberikan kesempatan berkembang ke berbagai sektor industri seperti perbankan, kesehatan, manufaktur, teknologi, serta e-commerce. Oleh karena itu, kemampuan dalam analisis data, SQL, visualisasi data, serta pemahaman bisnis itu menjadi keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh calon profesional BI. Adapun perkembangan pasar pada prospek bisnis intelligence. Nah, pasar bisnis intelligence atau BI itu terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap pengambilan keputusan berbasis data. Menurut laporan Grand View Research, pasar perangkat lunak BI global diperkirakan mencapai 81,45 miliar US dollar pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan menurut CAGR itu sekitar 9,3%, menunjukkan bahwa BI akan tetap menjadi salah satu teknologi utama dalam transformasi digital perusahaan. Nah, peran bisnis intelligence dalam transformasi data yaitu sangatlah penting karena membantu organisasi mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya BI, perusahaan dapat memantau kinerja bisnis secara real-time, memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis dengan lebih cepat. Oleh karena itu, BI menjadi salah satu fondasi utama bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan dan perubahan di era digital. Seiring meningkatnya penggunaan bisnis intelligence dalam berbagai sektor, organisasi tidak hanya memperoleh manfaat dari pengolahan data, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tantangan ini harus diatasi agar implementasi BI dapat berjalan efektif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Adapun berbagai aspek yang menjadi tantangan untuk bisnis intelligence yaitu ada keamanan data atau data security, privacy data atau data privacy, kualitas data atau data quality, biaya implementasi, serta kekurangan sumber daya manusia. Dalam kasus ini, saya mengambil contoh dari PT Telkom Indonesia, di mana PT Telkom Indonesia menggunakan Big Data, Cloud BI, analisis AI atau Machine Learning, dashboard real-time, serta sistem mandiri untuk basis bisnis, yang mana menghasilkan adanya penurunan angka pelanggan berhenti berlangganan, memangkas biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan secara signifikan setelah menggunakan bisnis intelligence ini. Nah, kesimpulannya, bisnis intelligence ini merupakan fondasi yang strategis yang mengubah data menjadi informasi yang akurat, sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada fakta, bukan pada asumsi. Didukung oleh teknologi AI, Big Data, dan Cloud BI kini menjadi semakin canggih, mampu menganalisis secara mendalam, memprediksi masa depan, dan mudah untuk diakses. Meskipun memiliki prospek cerah, tantangan seperti keamanan data, biaya, dan keterbatasan SDM masih harus diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Seperti pada kasus PT Telkom yang telah saya jelaskan tadi, penerapan BI yang tepat memberikan keunggulan yang bersaing, efisiensi, peningkatan kinerja nyata. Nah, keberhasilan penerapan BI sangatlah bergantung pada teknologi, kualitas data, keamanan, kemampuan SDM, serta terbentuknya budaya kerja berbasis data. Nah, organisasi disarankan menjaga keamanan serta kualitas data agar hasil analisis akurat dan terpercaya. Nah, perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan agar seluruh pihak dapat memanfaatkan sistem BI dengan baik.
Pilihlah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta terapkan secara bertahap. Selain itu, doronglah budaya kerja berbasis data di lingkungan perusahaan agar setiap keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, tepat, dan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.